Kerajaan Majapahit berada di ambang kehancuran. Keadaan pemerintah kacau balau. Rakyat kecil terbengkelai. Para pejabat kerajaan saling berebut kekuasaan dan kekayaan. Majapahit berada pada titik kehancuran. Saat itulah fajar merekah dari alas Gelagah Wangi. Tampillah sang pemuda yang menyampaikan risalah Nabi, menyebarkan agama dengan kitab suci, berbudi luhur dan mulia. Putra Raja Majapahit Brawijaya Kertabumi, dialah Raden Fatah. Saya tidak suka Baginda terlalu mencintai dan sayang padanya. Ada apa gerangan dengan Ratu Dwarawati kesayanganku ini? Saya tidak rela selir Cina itu masih berada di istana ini. Baginda Prabu, saya minta Baginda Prabu segera usir selir Cina itu dari istana ini. Bagaimana Kanda bisa mengusirnya? Selir Siu Banji sedang hamil anakku, Permaisuriku. Kalau Baginda Prabu tidak bisa melakukannya, biar aku yang mengusirnya. Kanda harus melesakanmu tidak sendiri. Kanda tidak ingin kehilangan Ratu Dwarawati. Pergilah ke Kadipaten Palembang dan tinggallah bersama Arya Dharma di sana. Iya, Kanda Prabu. Pengawal, Dalam Gusti Prabu. tolong antarkan Selir Siu Banji ke Arya Dharma di Palembang dan tolong berikan surat ini kepada anakku Adipati Arya Dharma. Sandika dawuh Gusti Prabu. Ampun Gusti, ada utusan dari Majapahit datang. Silahkan mereka masuk. Silakan Gusti. Hamba mengaturkan surat dari Prabu Brawijaya. Arya Dharma, Selir Siu Banji sudah ayahanda lengsarkan. Ayahanda titipkan padamu. Jangan kau sentuh dia sampai anak yang ada di dalam kandungannya lahir. Setelah dia melahirkan, nikahilah dia dan semua menjadi tanggung jawabmu.
Baiklah pengawal, sampaikan kepada Prabu Ayahanda, titah Ayahanda akan saya laksanakan. Doro, pindah tegaknya Doro. Apa-apaan ini? Lepaskan! Kamu lebih baik pergi dari sini daripada kamu menularkan penyakitmu itu. Pergi sana! Ampun Doro, ampun. Pergi sana! Ampun Doro, ampun. Pergi sana! Pergi! Bibi, jangan Bibi. Dan Mas Fatah, Bersikaplah lemah lembut padanya. Ampun Tuan, ampun. Dia hanyalah seorang fakir miskin, Bibi. maaf Raden, untuk apa dan Mas Fatah memperdulikan orang seperti ini? Sedangkan dia adalah penganut kapitayan, Raden. Maaf Bibi, apakah agama Islam mengajarkan kita untuk menghina orang lain? Ambillah ini Paman. Terima kasih Tuan, terima kasih. Ya. Ayahanda memanggil saya. Duduklah anakku Fatah. Ayahanda ingin bertapa menjadi seorang pegawai. Ayahanda ingin kalian berdua kelak nanti menjadi penerus Ayahanda. Maaf Ayahanda, saya belum bisa menggantikan Ayahanda. Saya ingin mengabdi ilmu agama saya terlebih dahulu Ayahanda. Bagaimana dengan Hussein? Maaf Ayahanda, saya sependapat dengan Kang Mas Fatah. Baiklah, besok pergilah ke Ampel Denta di Pulau Jawa dan bergurulah dengan Sunan Ampel di sana. Pengawal. Belum Gusti. Besok antarkanlah mereka ke Ampel Denta di Pulau Jawa. Sendiko Gusti. Dulu di sini ada sebuah masjid, tapi sekarang berubah menjadi kelenteng. Benar Kang Mas Fatah. Sewaktu kita menunggu perbaikan kapal, di sini ada sebuah masjid. Ya Allah, hamba ingin sekali membangun sebuah masjid, tapi tidak berubah menjadi kelenteng. Yakin masih di antara murid-murid Kanjeng ada yang Doro suka, ya kan? Belum, aku belum suka sama siapa-siapa. Hati orang gak ada yang tahu Doro. Kalian ini ngomong apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Raden Fatah. Ini adik hamba Raden Husain. Kami dari negeri seberang. Apakah benar ini padepokan Kanjeng Sunan Ampel? Benar, ini padepokan Sunan Ampel. Izinkan saya bertemu dengan Kanjeng Sunan Ampel. Baik, mari ikuti saya. Assalamualaikum Ayahanda. Waalaikumsalam. Kalian ini siapa? Ada apa kalian menemuiku? Saya Raden Fatah dari Brawijaya dan ingin
Ini saudara seibu saya, Raden Husein, putra Arya Damar, Adipati Palembang. Kami berdua ingin mengabdi dan berguru ilmu agama kepada Kanjeng Sunan. Apakah Raden Patah dan Raden Husein benar-benar ingin mempelajari agama Islam? Benar sekali Kanjeng Sunan. Benar Kanjeng. Selama ini saya merasa gelisah dan kepada Kanjeng Sunanlah saya berguru ilmu agama. Baiklah, kalian berdua akan menjadi murid saya. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Janganlah kalian menduduk-duduki di setiap jalanan untuk menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Kanjeng Sunan, bukankah kita harus bersikap tegas kepada siapapun yang memiliki niat untuk menghalangi Islam? Ya, benar. Itu memang benar. Tapi perlu kalian ketahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih menyukai jalan islah, yaitu jalan tengah yang menuju kedamaian. Paham semua? Ada yang ingin saya utarakan, Kanjeng. Seringkali saya merenungi nasib hamba-hamba Allah yang selalu ditindas oleh kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya, yang selalu semena-mena memperlakukan umat Islam di tanah Jawa ini. Saya sangat mengerti itu, Raden. Akan tetapi, kemakmuran sangat sulit untuk dicapai dalam keadaan adil dan merata. Karena itu, saya memiliki cita-cita yang tinggi, yaitu membangun kerajaan Islam di tanah Jawa ini. Anak Mas Patah, anak Mas Husein, Kulo Kanjeng Sunan. Kulo Kanjeng Sunan. kalian berdua adalah anak dari penguasa Palembang. Jauh-jauh kalian dari seberang sana kemari untuk menuntut ilmu. Saat ini saya nyatakan kalian telah cukup bekal ilmu untuk melanjutkan perjalanan kalian.
Beribu terima kasih kami ucapkan kepada Kanjeng Sunan atas bimbingan selama ini. Saya sendiri ingin selalu menyertai Kanjeng Sunan untuk ngabekti, untuk belajar agama Islam kepada Kanjeng Sunan dan membantu sebisa saya. Niat kalian sungguh mulia. Anak Mas Fatah, anak Mas Husen, saya sangat senang sekali mendengarnya. Tapi saya ingin tahu sebenarnya cita-cita apa yang Mas Fatah cita-citakan? Saya bercita-cita untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh Pulau Jawa. Pulau Jawa ini hendaknya menjadi pusat penyebaran agama Islam. Hingga nantinya wilayah-wilayah ini di seberang laut juga ikut menikmati indahnya ajaran Islam Kanjeng Sunan. Masya Allah, sungguh teramat tinggi cita-citamu. Saya sangat mendukungmu, anak Mas Fatah. Lalu bagaimana denganmu, anak Mas Husen? Saya senang tinggal di sini, Kanjeng Sunan. Saya ikut dengan Kakang Mas Fatah. Bagus. Tapi saya mendengar kamu ingin nyuwita, ingin sowan kepada Raja Kertabumi, penguasa Majapahit. Inggih, Kanjeng Sunan. Bagaimanapun juga di dalam darah saya mengalir darah Majapahit, Kanjeng Sunan. Baiklah, kalian sudah waktunya untuk melangkah. Anak Mas Fatah, kamu saya tugaskan untuk membuka pesantren baru. Pergilah ke arah barat. Jika kamu mendapati ilalang yang berbau sangat harum, maka tinggallah di sana. Sebarkan agama Islam. Siapa tahu kelak akan menjadi kota yang besar. Jadilah penguasa yang akan mengakhiri kekuasaan-kekuasaan orang-orang Buddha. Sowan dan mintalah bantuan kepada Kanjeng Sunan Kalijaga. Kami wa ta'na Kanjeng Sunan. Anak Mas Husen, kamu sangat berbakat dalam ketataprajuritan dan ketatanegaraan. Kamu sowanlah kepada Prabu Kertabumi. Sampaikan ajaran Islam di segenap rakyat Majapahit. Sami'na wa ta'na, Kanjeng Sunan. Kita berpisah di sini di Mas Husen. Jalan kita sudah berbeda. Iya, Kang Mas Fatah. Terima kasih atas semua kebaikan Kang Mas Fatah selama ini berikan kepada saya. Harum dan sejuk, hutan Gelagah Wangi. Tempat inilah yang dimaksud Kanjeng Sunan Ampel. Alhamdulillah, besar sekali perkembangan Padepokan ini. Semua berkat Raden Fatah. Dan wilayah Gelagahwangi ini pun menjadi lebih lapang. Sungguh kerja yang luar biasa, Raden. Matur nuwun Kanjeng Sunan. Semua itu berkat dukungan Kanjeng Sunan.
Prabu. Di hutan bekas Glegahwangi ada seorang santri Ampel Denta namanya Raden Fata, mendirikan sebuah padepokan dengan jumlah pengikut hingga ribuan orang. Glegahwangi adalah wilayahku. Berani sekali orang membuka Glegahwangi tanpa seizinku. Ampun Gusti Prabu, ampun. Maaf Gusti Prabu, Raden Fatah adalah saudara tua saya. Kami satu ibu Siu Banci. Benarkah itu? Benar Gusti Prabu. Kalau memang hal itu benar, kita justru harus lebih waspada dan berhati-hati. Karena saya khawatir dia dendam dan akan memberontak terhadap Majapahit karena perlakuan saya terhadap Siu Banci ibunya di masa lalu. Adipati Terung, sekarang berangkatlah ke hutan Glegahwangi dan panggillah Raden Fatah kemari. Sendika dawuh Gusti Prabu. Kang Mas Raden Fatah sudah tiba Gusti Prabu. Gusti Prabu memanggil saya. Saya mendengar kamu mempunyai padepokan di Glegahwangi dengan pengikut yang jumlahnya ribuan orang. Apakah kamu mempersiapkan mereka untuk membalas dendam dan memberontak Majapahit karena perlakuan saya terhadap ibumu? Maaf Gusti Prabu, tidak ada niatan saya untuk menyerang Majapahit. Dalam ajaran Islam tidak mengajarkan kita untuk saling membenci dan balas dendam. Saya hanya ingin mensiarkan agama Islam di tanah Jawa ini. Sungguh mulia dan luhur hatimu Raden Fatah. Kamu memang pantas menjadi anakku. Aku mengakuimu sebagai anakku. Pimpinlah Glegahwangi dan jadilah adipati di sana. Terima kasih Ayahanda Prabu. Pengawal, Dalam Gusti. bantu Raden Fatah mempersiapkan pengangkatan dia sebagai adipati. Katakan pada Sunan Ampel tentang hal ini. Sendika dawuh Gusti. Monggo Gusti. Sedulur-sedulur, saya berpikir alangkah baiknya jika kita membangun masjid yang besar. Saya setuju dengan Kanjeng Sunan Kalijaga. Masjid yang kita bangun nantinya akan menjadi pusat penyebaran agama Islam. Insya Allah. Saya sudah mendengar apa yang kalian bicarakan. Saya mengusulkan untuk bangunan ini disanggahi oleh 4 sakaguru yang berdinding persegi dan memiliki 4 sudut. Dan semua itu terbuat dari kayu jati. Kita akan serang Majapahit. Kamu ke sana. Kamu ke sana. Ayo. Baginda Prabu, keadaan gawat. Mari kita menyelamatkan diri. Punten Raden, Majapahit diserang Girinda Wardana dan Prabu Brawijaya tewas. Sekaranglah saatnya untuk mengambil kepemimpinan di tanah Jawa. Ya, kami siap membantu Kanjeng Adipati dari belakang. Kami siap, Raden. Masjid yang kita bangun nantinya akan menjadi basis penggemblengan prajurit dengan ilmu bela diri dan agama. Wahai penduduk Glegahwangi, Majapahit telah jatuh di tangan Girindra Wardana. Ayahanda Prabu Kertabumi telah mangkat. Kita sudah sekian lama menjadi sebuah kelompok, sebuah pedukuhan, sebuah jamaah yang memikul beban risalah Islam. Kini saatnya kita menunjukkan kekuatan, bukan kekuatan fisik, bukan kekuatan senjata, melainkan kekuatan iman kita. Segenap prajurit siap berdiri di garis depan, Kanjeng Gusti. Bagus sekali. Akan tetapi, ketahuilah,
kita membutuhkan segenap kekuatan yang ada. Diharapkan segenap penduduk Gelagahwangi, prajurit, petani, pedagang yang tidak memiliki uzur untuk ikut berperang menyerang Girindrawardhana. Kula siap berangkat Kanjeng Gusti. Weh, aku yo melu no, kok tak gaweke pohung karo telo nggo sangu. Kula juga ikut Kanjeng Gusti, kula akan menyiapkan kuda-kuda yang terbaik. Siap perang. Allahu Akbar. Mbak Im, kamu kok ikut perang? Kenapa? Lah iya, kita juga harus ikut perang. Nanti kalau kita ikut perang, siapa yang memberi makan mereka? Kalau mereka kelaparan, bagaimana? Ayo. Iya yuk, aku juga tahu sedikit tentang obat-obatan, nanti aku bisa mengobati yang terluka. Lagi pula, bujuku juga ikut perang. Aku juga nggak mau kalau tinggal sendirian di rumah. Cie, wis, ayo cepet nggak ditinggal. Maju. Allahu Akbar. Raja Girindra tewas, kita menang. Allahu Akbar. Insya Allah, di sini akan kita bangun sebuah masjid Kanjeng Sunan. Maaf Raden, Ada apa, Empu? Baginda Prabu Brawijaya masih hidup dan bersembunyi di lereng Gunung Lawu, Raden. Beliau ingin bertemu Raden dan para wali dan ingin menjadi Islam. Baiklah, mari Kanjeng Sunan. Ayahanda Prabu. Gusti Prabu. Biar kali jaga. Sebelum aku memeluk agama Islam, tolonglah potong rambutku ini. Wahai Gusti Prabu, jika Gusti Prabu meminta dipotong rambutnya, maka hendaknya berniat lahir dan batin akan mengucapkan kalimat syahadat yang berarti masuk Islam. Sebab jika niat Gusti Prabu yang hanya lahirnya saja, tentu rambut Gusti Prabu tidak mempan saya potong. Kamu masih belum percaya padaku, Ngger Said? Percayalah, aku benar-benar telah lahir batin berniat memeluk agama Islam. Potonglah rambutku. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Seperti saya Baginda Prabu. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Aku serahkan seluruh pusaka Majapahit kepadamu, anak pepatah. Baik. Terima kasih Ayahanda. Aku akan menjaganya. Bangunlah sebuah kerajaan Islam terbesar di Jawa sebagai penerus kerajaan Majapahit dan berilah nama kerajaan Demak dengan ibu kota Bintoro.
maukah Dewi menikah dengan saya? Baik, Raden. Wahai rakyat sekalian, perhatikanlah hari ini atas musyawarah dan kesepakatan waliul amri, Dewan para wali yang terdiri dari beberapa sunan, kami mendirikan kesultanan untuk menjamin kelangsungan penyebaran agama Islam dan menjamin kesejahteraan rakyat. Kesultanan ini bernama Kesultanan Demak dengan ibu kota di Bintoro. Raden Fata, atas berkat rahmat Allah ingkang Maha Agung, akhirnya cita-cita Raden Fata tercapai benar. Laksanakanlah amanah kepemimpinan ini dengan baik. Di Kanjeng Sunan. Dengan ini kami lantik Raden Fata menjadi Sultan Demak dengan gelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Raden Fata permisi. Demak di bawah kekuasaan Raden Fatah, kemudian diakui sebagai penerus dari kerajaan Majapahit dengan legitimasi bahwa Raden Fatah merupakan anak dari Raja Majapahit ke-11, yaitu Brawijaya V. Dan begitulah akhir kerajaan besar Majapahit yang kemudian digantikan oleh Kesultanan Islam pertama di tanah Jawa, yaitu Demak. Ya siap yuk, yuk. Bentar dulu. 3 cepat.
3, 2, 1, action. Alah kamu. 2, 1, action. Ampun Gusti Prabu, ampun. Ya, jangan dekat-dekat. 3, 2, 1, action. Belum, lupa. 3, 2, 1, action. Sendiko kau. Ya, kami siap membantu Kanjeng Adipati dari belakang. Kami siap Kanjeng. Kami siap Kanjeng. Maaf Raden, untuk apa mas? Untuk apa? Yo, 3, 2, 1, action. Pengawal, Dalam Gusti Prabu. tolong antarkan Selir Syubanji. Ya, itu musik letok. Ya, wis lah.